Mahir Trading Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Mahir Trading Live. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang support dan resistance. Ya. Pembahasan support dan resistance juga sudah saya bahas pada Edu Forex ya. Coba dilihat channel sebelumnya, saya sudah membahasnya dan tidak salahnya kita bahas lagi untuk di cryptocurrency ya. Oke, mohon dibantu like, comment, subscribe, dan share agar channel ini dapat tetap berkembang ke depannya. Oke. Apa itu support dan resistance? Pada tingkat harga yang paling mendasar, support dan resistance merupakan konsep sederhana. Harga menemukan level yang tidak dapat ditembus. Level ini bertindak sebagai semacam penghalang. Saat support, harga mencapai lantai atau dasar atau floor, sedangkan saat resisten harga mencapai langit-langit atau ceiling ya. Pada dasarnya Anda bisa menganggap support sebagai zona permintaan dan resisten sebagai zona penawaran. Secara lebih tradisional, support dan resisten diindikasikan sebagai garis. Namun dalam dunia nyata biasanya tidak setepat itu. Harap diingat, pasar tidak didorong oleh hukum fisik yang mencegah untuk menembus level tertentu. Inilah sebabnya mengapa mungkin akan lebih bermanfaat jika kita menggambarkan support dan resistance sebagai bidang atau area. Anda dapat menganggap area ini sebagai rentang pada grafik harga yang kemungkinan akan mendorong peningkatan aktivitas para traders. Mari kita lihat contoh level support. Perhatikan bahwa harga ditembus memasuki area di mana aset itu dibeli. Rentang support terbentuk karena aset tersebut diuji ulang beberapa kali. Karena para buyer atau penjual tidak dapat mendorong harga lebih jauh ke bawah, akhirnya memantul, berpotensi memulai uptrend yang baru. Jadi contohnya ini ya, ini sebagai support yang kuat ya. Satu kali dites, dua kali, yang ketiga nggak kena, terus dia langsung naik ke atas ya. Begitu juga dengan resisten ya. Sekarang mari kita mengamati level resisten. Seperti yang bisa Anda lihat, harga berada dalam downtrend ya. Namun beberapa kali setiap pantulan harga gagal menembus area yang sama beberapa kali. Level resisten terbentuk karena para bull pembeli tidak dapat mengendalikan pasar untuk mendorong harga lebih tinggi menyebabkan downtrend berlanjut. Ini harga ditembus satu kali, dua kali, tiga kali tidak tertembus, akhirnya harga kembali downtrend ya. Karena memang orang bilang ini adalah resisten yang sangat kuat atau penghalang untuk melakukan pembelian lebih lanjut yang sangat kuat ya. Bagaimana trader menggunakan level support dan resistance? Analisis teknikal menggunakan level support dan resistance untuk mengidentifikasi area yang menarik pada chart harga. Pada level-level ini kemungkinan reversal atau jeda dalam tren yang mendasarnya akan lebih tinggi. Psikologis pasar memainkan peran besar dalam pembentukan level support dan resistance. Perdagangan dan investor akan mengingat level harga yang sebelumnya. Meningkatnya minat dan aktivitas perdagangan karena banyak trader mungkin melihat pada level yang sama. Area ini mungkin akan membawa peningkatan likuiditas. Keadaan ini sering membuat zona support dan resistance sebagai kesempatan ideal bagi para pedagang besar atau whale untuk masuk dan keluar dari posisi. Support dan resistance merupakan konsep kunci dalam menjalankan manajemen risiko yang tepat. Kemampuan dalam mengidentifikasi zona-zona ini secara konsisten dapat menghadirkan peluang perdagangan yang menguntungkan. Ya. Biasanya, dua hal dapat terjadi setelah harga mencapai area support dan resistance. Harga memantul jauh dari area tersebut atau menerobosnya yang
melanjutkan bergerak ke arah trend, berpotensi ke area support dan resisten berikutnya. Memasuki perdagangan sekitar level support dan resisten mungkin merupakan strategi yang menguntungkan, terutama karena relatif dekat ke titik pembatalan atau invalidation point, tempat di mana kita biasanya memasang order stop loss. Jika area tersebut ditembus dan perdagangan dibatalkan, pedagang dapat melakukan cut loss dan keluar dengan kerugian kecil. Dalam hal ini, semakin jauh entry dari zona penawaran dan atau permintaan, semakin jauh titik pembatalannya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam adalah bagaimana level-level ini bereaksi terhadap perubahan konteks. Sebagai aturan umum, area support yang ditembus dapat berubah menjadi area resisten ketika ditembus. Sebaliknya, jika area resisten ditembus, nantinya mungkin akan berubah menjadi level support ketika diuji ulang. Pola ini kadang-kadang disebut dengan support resistant flip ya, atau flip zone gitu ya. Nah, ini contohnya. Ketika dia menyentuh area resisten, dia mantul ke support. Resisten lagi, support. Ketika dia di break dan dia kembali ke bawah, area resisten ini berubah menjadi area support. Jadi ketika dia kena, akhirnya dia mantul lagi agak ke atas ya. Fakta bahwa zona support sebelumnya bertindak sebagai resisten, sekarang atau sebaliknya pembuktian ketepatan pola ini. Dengan demikian, pengujian ulang area tersebut dapat menjadi tempat yang menguntungkan untuk memasuki suatu posisi. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kekuatan area support atau resisten. Biasanya semakin sering harga turun dan menguji ulang area support, semakin besar kemungkinan untuk menembus ke bawah. Demikian pula semakin sering kenaikan harga yang menguji area resisten, semakin besar kemungkinan akan menembus ke atas. Sekarang kita telah mengetahui bagaimana support dan resisten bekerja terhadap aksi harga. Pertanyaan selanjutnya, jenis support dan resisten apa saja yang ada? Mari kita bahas di beberapa di antaranya. Support dan resisten psikologis. Jenis pertama yang akan kita diskusikan disebut support dan resisten psikologis. Area-area ini tidak selalu berkorelasi dengan pola teknikal dimanapun, tapi ada karena cara berpikir manusia yang mencoba memahami dunia. Jika Anda tidak menyadarinya, kita hidup di dunia yang sangat rumit. Karena itu kita secara tidak sengaja mencobanya menyederhanakan dunia sekitar. Agar kita dapat lebih memahaminya, ini termasuk membulatkan angka. Pernahkah Anda berpikir untuk memiliki 0,7648 apel atau membeli 13.678 juta butir beras dari seorang pedagang? Efek serupa juga terjadi di pasar keuangan. Terutama berlaku dalam perdagangan mata uang kripto yang melibatkan digital yang mudah dibagi. Membeli aset seharga $8.000 ya, mungkin $8 dengan menjualnya seharga $9,9 tidak diproses sama seperti membelinya dengan harga $8 dan menjual dengan harga 10. Inilah sebabnya mengapa angka bulat tidak dapat bertindak sebagai support ataupun resisten pada harga grafik. Nah, ternyata tidak sederhana yang fenomena yang dikenal baik selama bertahun-tahun. Dengan kondisi ini, beberapa pedagang mungkin mencoba untuk melakukan front run terhadap area support dan resisten psikologis. Yang jelas dalam hal ini front running seperti menempatkan order tepat di atas atau di bawah area support atau resisten. Amati contoh di bawah ini. Saat DXY mendekati 100, beberapa pedagang menempatkan order jual tepat di bawah level tersebut dan memastikan order mereka terisi. Karena begitu banyak pedagang mengharapkan reversal di angka 100 dan banyak yang melakukan front run di level tersebut, maka pasar tidak pernah mencapainya dan justru sebaliknya sebelum sampai ke angka tersebut. Nah, ini contoh resisten di DXY
dia tidak pernah menyentuh level resisten, akhirnya dia kembali jangan kuat turun ke bawah ya. Kalau istilah di supply demand namanya ini respected ya, respected price. Oke, support dan resisten garis trend. Jika Anda telah membaca artikel kami mengenai pola grafik klasik, Anda pasti sudah tahu bahwa pola juga akan bertindak sebagai hambatan bagi harga. Pada contoh di bawah ini, ascending triangle membatasi harga pola menembus ke atas. Ya, ini gambar seperti ini. Jadi ngikutin trend line, ketika harga naik, ketika ada penembusan resisten, price terus akan melaju naik ke atas. Begitu juga ketika saat terjadi downtrend. Support dan resisten moving average. Banyak juga indikator yang dapat memberikan support atau resisten ketika berinteraksi dengan harga. Salah satu contoh paling jelas moving average, karena moving average bertindak sebagai support dan resisten harga. Banyak pedagang menggunakannya sebagai barometer terhadap kesehatan pasar secara keseluruhan. Moving average juga berguna ketika mencoba menemukan tren reversal untuk titik pivot ya. Nah, ini moving average, jadi ini dia berfungsi sebagai resisten, kena turun ya. Ketika tren naik, dia berfungsi sebagai support. Support dan resisten Fibonacci. Level-level yang diuraikan oleh Fibonacci retracement tool juga dapat bertindak sebagai support dan resisten. Dalam contoh di bawah ini, level Fibonacci 61,8 sebagai support dalam beberapa kali, sedangkan level 23 sebagai resisten. Ya, ini 0, 23, ini 61. Ketika dia menyentuh area 61, ya, 61%, dia akan mantul. Ketika dia tren naik, jadi area-area Fibo inilah yang dijadikan sebagai support. Dan support resisten become menjadi support ya. Ketika sudah ditembus resisten, berarti berubah menjadi support ya. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Oke, sebagai penutup, terlepas dari apakah Anda berdagang harian atau swing trading, support dan resisten merupakan konsep dasar yang perlu dipahami ketika menyangkut analisa teknikal. Support bertindak sebagai lantai untuk harga, sementara resisten bertindak sebagai langit-langit. Bentuk support dan resisten berbeda-beda, dan beberapa diantaranya berdasarkan pada interaksi harga dengan indikator teknikal. Area support dan resisten yang paling dapat diandalkan adalah yang biasanya dikonfirmasi oleh berbagai strategi. Oke, selesai pembahasan dari support dan resisten di cryptocurrency. Semoga artikel ini bermanfaat. Mohon dibantu untuk komen ya, untuk follow akun medsos dari Mahir Trading Live. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.